حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih membicarakan niat ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa macam niat waktu ziarah ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, minggu telah lewat. Niat ziarah ke kubur Rasulullah itu nailul maghfirah, mendapatkan keampunan. Niat supaya diampuni dosa-dosa. Yang kedua, minggu telah lewat, menjunjung tinggi perintah Nabi. Nabi menyuruh kita ziarah ke kubur sendiri. Dan yang ketiga, sambungannya tanwi tatbika ada di ziaratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau berniat mensesuaikan adab ziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat melakukan adab-adab ziarah. Mun kita kada ziarah, adabnya kada gawi. Namun kita ziarah ke kubur Rasulullah, kita kau mempraktikkan adab ziarah kepada Rasulullah. Yang mana adabnya itu bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seseorang itu ziarah tanpa adab, ada berpahala, atau berpahalanya bisa gugur pahalanya gara-gara kada beradab. Itu sangat penting. Antara lain termasuk adab ziarah itu, kita jangan berpegang, jangan berpiruhut di kandang kubur Nabi itu. Ini berpiruhut di kandang, menjenguk-jenguk, mengadab-adab. Kita tidak perlu menjenguk apa di dalamnya. Makanya orang-orang Wahabi itu kita berpingkut di kandang itu salibnya. Itu sesuai dalam adab. Adab ini mengkait itu kita dari kubahnya itu semeter kurang lebih. Kubah orang-orang wali aja kayak itu kita. Kubah
mikir lagi tadi dari kubah yang berpiruhut itu jangan membaca kita. Apalagi nang di ziarah itu Rasulullah. Dan yang keempat, tanwi ayat jema'akallah bihi yaumal qiyamah biziaratika lahu fid dunya. Engkau berniat bahwa mengumpulkan akan engkau oleh Allah dengan Nabi Muhammad di hari kiamat dengan sebab ziarahnya engkau bagi Nabi Muhammad dalam dunia. Aku ziarah ke kubur Rasulullah ini supaya Allah kumpulkan aku dengan Nabi Muhammad hari kiamat. Berkat aku dalam dunia ziarah ke kubur sini. Nah, niat kita itu akan diwujudkan oleh Allah. Niat kita itu akan dibuktikan oleh Allah. Hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi kita. Karena waktu ziarah, niat kita kan itu. Ziarah ke kubur Rasulullah, mudahan hari kiamat dikumpulkan lawan Rasulullah. Dalam dunia itu kan ada kumpul lawan sini. Di akhirat barangnya terkumpul lawan sini. Allah akan memberi apa yang kita niatkan itu. Jadi kalau kita haji atau umrah, nah kita mulai hotel sudah ada niat ini, mungkin habis sembahyang, aku ziarah ke kubur Nabi. Mudahan aku di akhirat dikumpulkan oleh Allah dengan Nabi. Sudah tersirat itu ya. Makanya habis sembahyang ziarah. Ada kau di dalam di luar masjid. Begitu sudah pebintangan kubah hijau itu beri salam lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Memberi salam itu hukum ziarah. Andaikan kita nih benar bila kabul hajat mau ziarah ke kubur siap. Begitu kabul hajat kita datang ke kubur siap. Kita beri salam, gugur nazar kita. Walaupun kita bertahlil, dianggap ziarah bila datang ke tempat itu dan memberi salam. Oh, ziarah. Bila kabul hajat hendak ziarah ke kubur itu kelampaian. Misalnya, lo kabul hajat kita, tolak ke kelampaian. Sampai ke kubah sini, Assalamualaikum ya Syekh, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ulik hasil itu ziarah kita. Syekh itu menjawab waalaikumsalam. Kita akan mendengar. Kita ziarah memberi salam itu ittifaq Ahlussunnah dan Wahabi sepakat pada dianjurkan memberi salam. Nang kalau sepakat bertahlil itu kalau sepakat. Kita Ahlussunnah jangan dianjurkan. Wahabi bid'ah. Nah kalau memberi salam itu kalau ada bid'ahnya menurut mereka. Apalagi menurut mazhab kita. Itu hal yang ittifaq sebenarnya. Bila kita memberi salam itu dia berziarah sudah. Kan assalamualaikum itu mudahan selamat atas kamu. Itu bagus tuh. Jadi dia orang ahli kubur, waalaikumsalam mudahan ikam selamat. Yang kita harapkan jawaban sidin benar dari ahli kubur. Mudahan ikam juga selamat di sini. Itu yang kita harapkan.
Bila sudah selamat kita kan berapa lagi sudah. Walaupun amal sedikit, cuma selamat amal sudah. Walaupun amal banyak, cuma kalau selamat, karena kau membantu amal kita. Yang kelima, tanwi annaka tuhaddi ba'da huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berniat bahwa engkau menunaikan sebagian hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ziarah ke kubur Nabi ini menunaikan sebagian hak lawan Nabi. Kan kita ini mustahil kau menunaikan seluruh hak lawan Nabi. Kata kawa kita menunaikan seluruh hak lawan Nabi. Cuma sebagian bisa, termasuk apa ziarah. Jadi aku ziarah ke kubur Rasulullah, aku berniat menunaikan sebagian hak Nabi lawan aku. Ini sebagian hak sudah kita tunaikan. Memang kata kau menunaikan seluruh hak itu. Dan angka 6, niat ziarah itu at-tabarruku bi turabil Madinah wa hubariyah. Ambil berkat dengan tanah Madinah dan debunya. Tanah Madinah dan debunya itu berkah. Jadi andaikan kita di sana berjalan, ada berdebuk, ahyut kita debuknya itu lah berkah bagi kita. Cuma jangan tanah Madinah diangkut dibawa ke sini, jangan. Bukan kayak itu maksudnya. Tabarruk itu di situ aja. Karena berdebu, angin deras, kita tahyut. Tahyut debunya tuh. Itu obat bagi kita. Kalau kita sini tahyut debunya bisa jadi penyakit. Di sini tanah mata kalimpanan, tahyut kemuntung berbahaya. Amun debu di Madinah itu obat. Asal batas Madinah saja, misal kita ziarah ke Baki, atau ke Kuba, pasti kena ada angin itu menghembuskan debu, tahyut debunya itu obat. Nah, ambil berkat dengan tanah Madinah dan debunya. Kama fil hadis, sebagaimana tersebut dalam hadis, annahu syifa'un minal juzam, bahwasanya debu tanah Madinah itu penyembuh dari penyakit kusta. Juzam ini penyakit kusta, penyakit yang termasuk sulit diobati. Omelan hirang, nah hirang itu lama pengalaman jadi habang, lama pengalaman dagingnya himpalan, keculan, penyakit kusta. Penyakit kusta aja terobati dapat debu Madinah, apalagi penyakit biasa. Artinya kita bisa memanfaatkan debunya di saat berada di sana, di saat tahyut. Mana angin deras, debunya berterbangan, tahyut kita. Nah itu syifa minal juzam, penyembuh dari penyakit kusta. Yang perlu kita ingat, jangan basilah mengambil tangan sini dibawa ke sini, jangan. Bentuknya jangan. Tabarruk. Bepadah, kan perintah langsung bepadah. Yang ketujuh, ziyaratu ma'athirin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahabah. Niat kita ke Madinah di samping ziarah ke kubur Rasul,
itu menziarahi ma'akhirin nabi was sahabah, menziarahi ma'akhir itu banyak maknanya. Satu, ma'akhir itu tempat yang didiami nabi, itu ma'akhir. Habis itu maulid nabi, tempat nabi lahir. Nah, maulid nabi itu tingkat 2, diulang-ulang oleh perpustakaan. Itu kita napanya aja 4 mazhab di dalam situ. Dulu Arab Wahabi hendak menghancur gitu, untuk perluasan nah dihancur, cuma alat penghancurnya rusak terus. Kalau dihancur itu ma'akhir, tempat lahir. Yang kedua, masuk ma'akhir itu jalan yang pernah dilewati Nabi. Ini dulu Nabi pernah lewat di sini, dalam sejarah, dalam tarikhnya tuh. Nah, kita sholat kunjungan situ tahu di sini hari Nabi tempat berjalan. Raudhah tuh kenapa jadi mulia? Raudhah tuh kenapa jadi mustajab? Karena Raudhah rancak di jalan Nabi pulang pergi. Mulai rumah Nabi, kalau jumpa imaman tuh mesti tajalli Raudhah. Berkat di jejak Nabi terus, Raudhah jadi mulia. Jakanya Nabi tuh kada rancak menjalani tiap waktu, Raudhah tuh kada mulia. Benda-benda yang mulia tuh karena Rasulullah di situ. Rancak dijalani Nabi, rancak diliwati Nabi. Nah, itu termasuk ma'akhir. Termasuk ma'akhir bekas yang pernah diduduki Nabi. Walaupun di luar Masjid Madinah. Nabi pernah duduk baris. Orang-orang tuan guru nang tahu di kitab Nabi, tempat Nabi pernah duduk. Nah, sholat kita kasih juga lihat di sini Rasulullah baca. Atau tempat yang pernah disandari Nabi. Di dalam Masjid Madinah itu ada tiang Nabi duduk bersandar. Itu ma'akhir juga. Agar tahu itu di sini dulu Nabi duduk bersandar. Termasuk ma'akhir sumur yang pernah diludahi Nabi. Di sumur dulu pernah diludahi Nabi. Itu sunat kunjungan ke sana. Ada sumur bahari begitu diludahi oleh Musailimatul Kadzab, sumur itu kering karena ludah Musailimah. Musailimah ini orang mampu jadi nabi. Sampai itu laporan sahabat kering banyak gara-gara diludahi Musailimah. Datang Nabi ludahi pulang, bapaknya naik pulang. Bapaknya pulang itu. Nah, sumur yang pernah diludahi Nabi itu ma'akhir. Itu sunat kunjungan ke situ. Termasuk ma'akhir benda-benda yang pernah dijapai oleh Nabi. Benda-benda yang pernah disentuh oleh tangan Nabi itu ma'akhir. Kalau kita tahu ada tuan guru yang memadahkan, itu sunat kunjungan ke situ. Lihat. Termasuk ma'akhir sumur yang Nabi pernah berwudu atau bertimuas. Ini sumur Nabi pernah berwudu itu. Nabi pernah bertimuas di situ. Nah, sunat kita ke situ. Di Kubah itu kurang lebih berturun sedikit. Kubah ini berturun ke bawah kurang lebih 200 meter. Ada sumur Azak. Nah, sumur Azak itu Nabi di itu pernah bertimuas itu pernah berwudu.
Nah, sunat ke sana, bajunya bersih luar biasa. Minta bawa orang yang tahu sumur azab di mana sini. Kalau lebih 200 liter lah, atau lebih sedikit dari Masjid Kuba. Bila orang umrah itu biasanya pimpinan tarifanya kadang membawa ke situ, pada tahu jemaah. Ini jalan gratis saja kan bawa motor lah, park aja dari Masjid Kuba. Bajunya nyaman, bajunya umurnya kada luas, palingan bukanya 2 dapat, panjangnya ketiga dapat. Dalam sumur itu paling 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 tahu tanggal 2 dapat dalamnya itu. Cuma ujar orang sana kada pernah kering sumur azab, bunyinya sangat bersih. Nah situ orang nak tahu ke situ antap. Orang Arab kadang begitu masuk gerbang itu ada jual penting 2,5 liter sekian banyak harganya. Kalau ada nak membawa baju itu sumur azab. Itu sumur Nabi berkumur-kumur di situ, bertimuas di situ, bodoh di situ. Nah, di dekat sumur azab ada bangunan tempat Nabi istirahat waktu membangun Masjid Kuba. Nabi waktu membangun Masjid Kuba, bila istirahat di dekat sumur azab. Jadi bangunannya itu luas ini, luas ini. Tempat peristirahatan Nabi aja. Bila istirahat di situ, istirahat sholat masjid. Ini bagus bang, dia gotong royong aja, masjid Kuba ini. Nah, tempat di istirahat Nabi itu ada sumur azab. Nabi tempat duduk itu, di mas, minum. Itu masir sebenarnya. Termasuk masir tempat yang dulu Nabi pernah khalwat di Jabal Nur. Nabi pernah khalwat. Di mana tempat yang Nabi pernah khalwat, sunat kita membawa datang masjid mengingat beliau di sini Rasulullah. Nah, jadi tujuan kita salah satunya menziarahi, mengunjungi, ziarah kunjungan, mengunjungi ma'asir Nabi atau ma'asir sahabat. Ini pernah tempat diduduki oleh Abu Bakar Siddiq, tempat ini pernah diduduki Umar, terus Nabi kita ziarah kita. Lain-lain pimpinan tripel membawa lain-lain tempat ziarahnya ada masing-masing istimewa, sudah kita buktikan. Lompat ini nah sidin bawa ziarah ke tempat situ nang tripel lain kada pernah bawa ke situ. Maka tempat yang dibuat itu memang terjadi di zaman Nabi, memang termasuk ma'asir Nabi juga. Belum empat triple B pulang, ada pulang tuh nang tempat dibawanya ke situ, nang triple A kada pernah mau bawa ke situ. Empat triple C ada pulang kelebihannya. Dibawanya kemana situ kunjungan? Nah situ tempat bersejarah juga. Jadi lain-lain triple, lain-lain. Ada tambahan-tambahan khusus. Jadi kita nang kada suah kita kunjungi di beberapa triple, begitu empat ini ada tempat yang dikunjungi. Memang Nabi dulu pernah ke situ. Memang tempat itu memang bersejarah.
ziyaratu ma'athirin nabi wa sahabat wastish'aru ma kanu alaihi minal jihad fisabilillah, dan istisar membayangkan sesuatu yang dulu Nabi dan sahabat kata sesuatu daripada perang fisabilillah. Misalnya tempat dulu Nabi perang, tempat mau kita kabur. Nah jadi kita membayangkan ini Nabi berlari perang naik ke atas ini. Begitu kita kunjungan, bayang. Kita ziarah ke Uhud, ziarah ke Badar. Di antara sekian tripal itu ada ke Badar. Cuma kada semua tripal dibawanya kita ke Badar. Lain-lain mana? Lain-lain tripal ada keistimewaan. Semurah-murahnya tripal nih, harus keistimewaan. Yang lain kada dibawa situ. Ada penting itu kita tahu kejadian-kejadian zaman Nabi. Ada tripal pulang dibawanya kita ke tempat di mana dikuburkan ibu Nabi Aminah. Nah, kalau semua tripal ada membawa ke situ. Sebagian tripal aja ziarah ke kubur mama Nabi Aminah. Jadi punya kawan lain-lain tripal banyak tersaing. Cuma ada juga tripal ini dibuahnya tempat kubur Abu Jahal. Cuma bawa situ mematahkan batu kan, langsung bukan betahlil kata di batu kita pakai kubur Abu Jahal ini. Habis betuyuk tanah batu, bukan ziarah bacaan kata mengambil batu kita makan batu. Ada juga. Kan semua tripal yuk. Cuma tuh karena termasuk sunnah di situ ada. Memang sunnah datang ke kubur Abu Jahal menawakilun batu kepada sunnah. Diberi kada ke situ kan bapak juga. Cuma ada sebagian tripal ngomong ke situ. Kita ke bandar itu, kita hanya di tengah timbuknya. Bandarnya situ lagi jauh. Hanya tengah timbuknya udah dengar buah haram. Buah haram tuh dari yang di bandar. Orang-orang atau syahid yang di bandar. Di tengah jalan itu dan angin deras tuh mencium bau-bau harum. Kalau di lain ada ciuman bau itu. Dan yang ke-8, niat kita ziarah al-iktsar minas shalah wa salam alaihi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat dan salam atas Nabi. Kita niat kita bila sampai ke kubur Nabi, aku memberi salam, mau bersalawat. Nabi kada perlu dihadiahi tahlil. Nabi ini orang sudah selamat, sudah. Jadi kita ziarah kubur Nabi ini tentang memberi salam dan memperbanyak salawat. Kita memberi salam supaya dijawab Nabi waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga selamat atas kamu ya Rasulullah. Ya Nabi waalaikumsalam udah kamu selamat juga. Nah itu yang kita harapkan doa Nabi. Doa kebalikan untuk Nabi. Supaya dapat jawaban di sini waalaikumsalam. Dan banyak selawat. Yang ke-9 al-iktsar minad du'a haitsu yustajabu du'a ma bainal mimbar wal qabri. Yang ke-9 memperbanyak doa. Sekira-kira tempat dikabulkan doa yaitu sesuatu antara mimbar dan kubur Nabi. Kubur Nabi, ini mimbar Nabi. Nah di tengah-tengah itu raudhah letaknya. Antara kubur dan mimbar Nabi itu raudhah.
Di situ banyak doa. Karena ada hadis doa di situ termasuk doa mustajab. Nah, cuman inti daripada ke Madinah itu ziarah kubur Nabi. Raudhah itu nomor 2. Jadi itu kubur Nabi itu kayaknya ziarah kubur Rasulullah. Yang ke-10, tanwid ta'arruda li nafahatillah. Engkau berniat ziarah ke kubur Nabi itu untuk melintangkan diri bagi pemberian-pemberian Allah. Aku ziarah ke kubur Nabi ini supaya dapat nafahat pemberian-pemberian Allah istimewa. Baik itu rahmatnya, baik itu barakahnya, baik itu ilmu dan sebagainya. Kita ziarah ke kubur Nabi. Ya, kubur Nabi. Salah satu harapan kita supaya dapat nafahat tadi. Karena Allah melimpahkan nafahat di kubur Nabi ini. Nafahat itu ya termasuk rahmatnya, berkahnya, ilmu, keselamatan, rezeki zahir batin, banyak kata-kata nafahat itu terlimpah di kubur Nabi. Nah, kita berada di situ, kita dapat percikannya. Mohon kita berniat supaya dapat tak banyak diberi daripada orang kada berniat, supaya dapat nafahat Allah. Wa dzikra wa tadzakura, berniat supaya mengingat. Ingat lawan Nabi. Kalau kita termadung situ tapakur ziarah. Bahwa ini kubur makhluk yang paling abad. Ini makhluk yang paling disayangi Tuhan. Seluruh wali-wali ilmunya berpancar dari sini. Nama ingatnya itu kita. Kalau aku di kampung suka ziarah aku berwali-wali, kenapa aku kada ziarah kubur Nabi? Dan kubur Nabi ini sumber seluruh ilmu para wali, sumber seluruh keistimewaan wali di diri Nabi. Kalau kita rajin ziarah ke kubur yang lain, kenapa kubur Rasulullah ada? Nah, kita situ menjadi keitibar. Berniat ta'aruf dan zikra wa tazakkur. Dan berniat tazakkur. Tazakkur ini mengingatkan lawan diri, memberi nasihat lawan diri kita sendiri. Menyadarkan lawan diri sendiri. Yang ke-11, tanwi ayyukrimakallah biru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau berniat bahwa memuliakan akan engkau oleh Allah dengan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ziarah kubur Nabi, mudahan kenapa tak mimpi si jadi. Punya kada tak mimpi itu menjadi akhirat melihat wajah si jadi. Ya hanya kawan bila dunia tak mimpi si jadi. Tuba liman rahmi, jadi untuk besar orang yang melihat aku walau di alam mimpi. Jadi aku ziarah kubur Nabi ini mudahan aku ini dimuliakan oleh Allah dengan ru'yatul Nabi, melihat Nabi walau di alam mimpi. Lihat Rasulullah. Sebesar apapun problema yang kita hadapi, bila kita ini sudah memimpin Nabi, problema yang besar itu jadi kecil. Hal-hal yang berat yang kita sandang selama ini ringan
Bila sudah mimpi Rasulullah, baru mimpi, apalagi melihat si itu yang zatan waktu jaga paginya, baru mimpi. Orang-orang wali Allah itu sebelum mereka diangkat jadi wali, macam-macam musibah yang disandang, macam-macam pujian yang disandang, banyak hal-hal berat yang mereka pikul, tapi mereka mimpi Rasulullah. Nah, karena mimpi Rasulullah, semua pikulan yang berat jadi ringan. Semua ujian yang dari makhluk, kau kan menghirami lagi ujian itu. Artinya asa puas sudah, asa lega hatinya melihat wajah Nabi oleh mimpi itu, asa lega banget. Karena kalau dibayangkan hanya diri dapat dirasa oleh ampun diri. Ini umpamanya lah kita satu contoh mudah. Orang di desa Ruwani kita kadang kita tersinggung. Orang berbagi duit kita dilihat kita tersinggung. Orang lain dihormati kita kadang kita tersinggung. Banyak contoh-contoh lain. Nah, andaikan hari ini kita dapat duit 1 miliar, daripada bangganya hati di saat orang kadar kembali orang berbagi zakat itu nang 100.000 sauran kan ngapain nih 1 miliar udah. Ini orang baruhan situ kan menyerong kan ngapain? Ini asa bangga duit 1 miliar ada di dirinya. Melihat Nabi itu alahan pada duit 1 miliar. Orang bagi baju saling bersorang harap-harap. Kita kada diberi orang, kita kada bapak, kita gak kena duit aja sebut 1 miliar. Baru otaknya. Ada apa kita kurang jangan beri orang. Kenapa jadi kau tak kurang? Kita dapat yang lebih besar sudah. Kalau kita buka rumah banyaknya duit. Nah, melihat wajah Nabi di alam mimpi lebih besar daripada duit 1 miliar. Suriyatul Nabi. Dan yang ke-12, at-ta'aruf alal ikhwan wa ziyaratihim. Aku ziarah ke kubur Nabi ini. At-ta'aruf alal ikhwan. Berkenalan atas saudara-saudara. Anangkan sahabat temuan sebelum itu tak imbai jadi akrab. Jangankan ke kubur Nabi, kita ziarah ke kubur orang wali. Jadi kita tulak sorangan aja atau berduaan. Sampai ke sana kan banyak orang kawan juga yang lain dari kita. Nah, kadang kita berkenalan itu mulai Nabi ya. Aku ini mulai Samarinda. Oh, sampai ini di mana? Tapi mau mulai mana? Aku ini mulai berikut. Misal ada. Nah, lu berkenalan. Hanya karena itu tempat ziarah itu aja kenalannya. Kayaknya beda bilang Samarinda bilang ya, nah beri nomor. Nah, kontak sudah. Cuma kenalnya tiba ziarah. Nah, kadang kita ibadah kubur Nabi itu bisa berkenalan dalam seseorang yang sebelum itu kita kadang berkenalan orang jauh ibadah itu berkenalan uta'aruf ala ikhwan dan wa ziyaratihim menghilangi mereka kainalah belakang sambil ini jadi hilang nomor kembali kita biasanya kok mengatakan belakang garukut kan bilang enggak nomor HP aja tapi harus kok hanya ketemu sekali. Dan yang ke-13, tanwi manawahu salafus salihin. Engkau berniat sesuatu yang meniatkan akan dioleh salafus salihin. Nah, itu berniat. Aku ziarah kubur Rasulullah. Aku berniat seperti niat orang salafus salih. Salafus salih itu ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'in.
Aku ziarah ke kubur Nabi, aku berniat seperti niat ulama salafus salih. Kenapa Nabi niatkan mereka? Kita dapat. Allahumma adkhil niyatina fi niyatihim. Ya Allah, masukkan niat kami pada niat mereka. Wa amalana bi amalihim. Masukkan amal-amal kami pada amal-amal mereka. Ya Arhamar Rahimin. Nah, jadi ada 13 niat ziarah ke kubur Nabi. Minimal ada satu di antara 13 ada niat. Kadang hawa 13 satu atau dua ada niat. Nah, sini kalau kita niatur riyabah, niat riyabah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi syai'un lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman wa rzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila. Hatta nakuna 'abdan mardiyan ilak wa ila khalqik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.